Hampirlah malam, mari ya Tuhan, sertai aku. Salam sejahtera untuk kita semua. Adakah Yesus rindu aku? Adakah Yesus rindu aku waktu aku berduka, bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat kaya. Ya, aku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku. Bila aku sangat buruk dan bimbang, Yesus lindung aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur lagi untuk waktu yang indah. Pada kesempatan ini kami akan merenungkan lagi firman Tuhan. Berkatilah kuasa Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, untuk renungan firman Tuhan kita pada saat ini berjudul menghancurkan dinding pemisah. Sekali lagi, menghancurkan dinding pemisah. Nah, kita bisa baca itu dalam Efesus 2 ayat 14 dan ayat 15. Paulus rupanya menyinggung di sini pagar yang mengelilingi pelataran Israel di bait suci yang didirikan Herodes dan ancaman kematiannya. Nah, Paulus membayangkan tembok ini runtuh dan orang bukan Yahudi diberikan akses penuh untuk menyembah Allah. Efesus 2 ayat 18. Tembok seperti itu, kata Paulus, disingkirkan katanya oleh salib. Karena di sana kita belajar bahwa kedua bangsa ini, yaitu Yahudi dan bukan Yahudi, sebenarnya mereka adalah satu. Beberapa orang percaya bahwa Efesus 2 ayat 14 dan 15 mengajarkan 10 perintah, termasuk katanya perintah Sabat. Itu katanya sudah dihapuskan atau dibatalkan oleh salib. Namun, dalam Efesus, Paulus menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap 10 perintah sebagai sumber untuk membentuk pemuritan Kristen. Saudara lihat, dia mengutip perintah kelima dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3. Dan juga menyinggung perintah yang ke-7 dalam Efesus 5 ayat 3 sampai ayat 14. Kemudian ada perintah yang ke-8, itu terdapat dalam Efesus 4 ayat 28. Kemudian ada perintah yang ke-9, Efesus 4 ayat 25. Perintah ke-10, Efesus 5 ayat 5. Nah, ini sejalan dengan pernyataan Paulus sebelumnya tentang hukum dalam Roma pasal 3 ayat 31, Roma 7 ayat 12. Nah, saudara-saudara, dia membahas penyalahgunaan hukum, tetapi dia menghormati hukum itu sendiri dan mengasumsikan kesinambungannya. Oleh karena itu, menggunakan ayat-ayat ini untuk menghapus 10 perintah, terutama mengingat semua ayat lain dalam Alkitab tentang kekekalan hukum, jelas merupakan salah tafsir atas maksud Paulus di sini. Jadi hukum itu, saudara-saudara, kekal. Sebaliknya, setiap penggunaan hukum untuk mendorong perpecahan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, dan khususnya untuk melarang masuk orang bukan Yahudi dalam persekutuan penuh di antara umat Allah dan akses untuk beribadah, akan menjadi laknat bagi Paulus dan penyalahgunaan maksud ilahi daripada hukum itu. Itulah pengertian daripada menghancurkan dinding pemisah. Jangan sampai hukum tersebut hanya menimbulkan perpecahan, tetapi hukum tersebut adalah kekal karena hukum tersebut adalah tabiat daripada Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh belajar lagi firman Tuhan sebelum kami beristirahat. Terima kasih kami boleh diberkati untuk semua aktivitas dan pekerjaan kami. Kami datang untuk terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tetap menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hamba doakan diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama pada jam saat ini. Berkat-berkat materi perlindungan surgawi, kesehatan, kekuatan iman menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.